Pertama yang mesti difahami adalah bahwa surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah itu isinya hampir sama, mirip-mirip. Dan itu beriringan ya, setelah Al-Anfal At-Taubah tanpa adanya bismillah. Dengan alasan menurut Ali karena At-Taubah itu surah pedang, surah yang tidak ada rahmat di situ untuk orang kafir, untuk orang munafik. Sedangkan Bismillah itu isinya adalah rahmat. Utsman bin Affan mengatakan itu tidak diberi Bismillah di situ karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan bahwa dalam surah At-Taubah itu ada bismillah di awal ayatnya. Jadi sederhana sekali jawaban Utsman bin Affan untuk itu. Ya, jadi itu yang kemudian disebut sebagai tauqifi ya. Tauqifi. Jadi urusan dikasih bismillah, tidak dikasih bismillah di awal surat itu tauqifi. Tidak ada ijtihad di situ. Sahabat-sahabat juga tidak ijtihad, ya nulis-nulis saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan ada bismillah, ya tidak dikasih bismillah. Nah, hanya bedanya ya kalau surah Al-Anfal itu diturunkan di awal-awal hijrah. Ya. Tentu yang pertama kali diturunkan surah Al-Baqarah ya saat hijrah itu karena dia diturunkan setelah surah Al-Mutaffifin. Tetapi Al-Anfal ini berkisah tentang perang Badar itu di awal-awal itu. Nah, sedangkan surah At-Taubah di akhir-akhir. Ya, di akhir-akhir dan itu di akhir peperangan yang diikuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun 9 Hijriah. Dari mana itu bermula? Bermula dari tahun 6 Hijriah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya dihadang sampai di Hudaybiyah, ya mau umroh dijegal untuk tidak boleh umroh tahun itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan pembicaraan dan menghasilkan kesepakatan gencatan senjata selama 10 tahun bukan karena Rasul lemah ya, tetapi karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menghargai perdamaian. Jadi itu dijadikan sebagai kesempatan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengirimkan surat-surat ke para raja, ke para pembesar untuk diajak masuk Islam, termasuk diantaranya Kaisar Heraklius, ya, Kisra Persia, raja-raja pembesar-pembesar yang di Oman yang disebar oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diajak untuk masuk Islam. Ada pemaksaan, tidak ada pemaksaan. Ya, rata-rata isinya sama. Min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqal azimir Rum aslim taslam yu'tikallahu bukan langsung ya, sebelum itu salamun ala man ittaba'al huda, salam sejahtera untuk siapa saja yang mengikuti hidayah Allah. Aslim taslam, menyerahlah kamu pasti akan selamat. Masuk Islamlah pasti kamu selamat. Tapi aslim itu maknanya masuk Islamlah atau menyerahlah. Jadi itu sangat menggetarkan sekali. Dan sangat menggentarkan, bikin gentar. Lalu Rasul katakan yu'tikallahu ajraka marratain. Pasti Allah akan kasih kamu pahala 2 kali lipat. Fa in abaita fa 'alaika itsmul arisiyin.
Tapi kalau kamu tidak mau masuk Islam, kamu akan menanggung dosanya para petani yang menjadi rakyat kamu. Aris itu bukan bangsa Arya atau sekte Arisi yang nggak ada. Arisi ini itu menurut Ibnu Hajar al-Asqalani itu artinya adalah para petani yang menjadi rakyatnya Kaisar Heraklius. Ya. Nah, tapi di tengah perjalanan itu dirusak perjanjian itu. Ya, dengan Quraisy membantu sekutunya Bani Bakar untuk membunuh dengan berbagai persenjataan, membunuh sekutu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Bani Khuza'ah. Jadi Bani Khuza'ah datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau keluarganya ada dibunuh oleh orang Quraisy. Maka Rasul mengatakan, kamu pasti ditolong. Ya. Kita tidak akan menang. Aku tidak akan menang kalau tidak menolong kamu. Jadi Rasul tuntut balas. Berapa lama itu untuk mempersiapkan penaklukan Mekah? Ya hampir 2 tahun. Ya, atau ya 2 tahun itu. Ya 2 tahun. Kurang lebih lah 2 tahun. Ya, bulan Ramadan datang tahun 8 Hijriah itu menaklukkan Mekah. Ya. Mekah dalam 1 hari ditaklukkan 2.000 orang masuk Islam. Ya, sangat menggentarkan sekali. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 10.000 pasukannya masuk ke Mekah. Itu masyarakat Mekah menyerah. Ya, tidak bisa menghadapi kekuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tidak punya kekuatan. Dan Rasul mengatakan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Jadi mereka berpikir, oh Abu Sufyan sudah masuk Islam rupanya. Siapa masuk Masjidil Haram aman. Jadi orang mau aman supaya tidak dibunuh, masuk ke rumah Abu Sufyan, masuk ke Masjidil Haram. Ya, ada yang kurang ajar. Ya, kelihatan sekali mau menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dicutik perutnya, mati dia, satu-satunya. Ya, yang kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, hanya itu kesempatan yang Allah bolehkan kepada Rasul untuk mengalirkan darah orang yang paling jahat di Mekah. Mati dia. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tentara-tentara yang mengepung Masjidil Haram, di mana orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah pada masuk ke Masjidil Haram, Rasul bertanya, apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, kita siap menyerah kepada orang yang terbaik. Engkau adalah manusia terbaik dari golongan kita, dari keturunan yang terbaik. Silakan kau mau apakan saja, kita siap. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, idhabu fa antumut thulaqa. Pergilah, kalian bebas. Ya, saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kunci Ka'bah kepada kalau tidak salah Bani Syaibah, ya. Beliau katakan tidak akan ada yang merebut kunci Ka'bah ini kecuali orang munafik atau orang kafir sampai hari kiamat. Jadi itu turun temurun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu terdengar oleh Bani Hawazin. Ya, kekalahan atau takluknya Mekah itu didengar. Mereka katakan, ayo kita perang. Peranglah. Ya. Ya. Perang, ya, perang Hawazin. Setelah itu perang dengan namanya perang ya, peranglah setelah itu, ya. Setelah itu perang di awal itu kalah.
Karena kesombongan sahabat-sahabat mengatakan lan nughlaba min qillah. Kita sekarang tidak akan terkalahkan karena jumlah kita banyak, tidak sedikit, 12.000. Ya, persenjataan yang dibawa diantaranya sudah memakai meriam. Tapi kalah, ya. Kalah sama Hunain, ya. Perang Hunain namanya itu. Kocar-kacir orang Islam. Lalu Rasul SAW katakan, sini kalian pada taubat. Ya, tidak boleh sombong. Ya, tidak boleh sombong. Berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Akhirnya di Taif itu dikepung ya 29 hari, 1 bulan lah kurang lebih. Akhirnya mereka menyerah. Ya, terus pulang ya. Pulang ke Madinah. Sekarang Mekah sudah menjadi bagian dari negara Madinah, ya negara Islam. Nah, ya begitu pulang itu turun tuh surah ya surah At-Taubah tuh. Ya. Dan ya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap untuk menyambangi 100.000 tentara Romawi yang mau membakar Madinah. Tahun 9 Hijriah. Di bulan Rajab, ya saat puncak-puncaknya panas. Ya, saat puncak-puncaknya panas luar biasa. Di mana keuangan sedang ya tidak baik-baik saja istilahnya. Tapi di sisi lain korma-korma sudah siap-siap untuk dipetik. Yang kalau tidak cepat-cepat disambangi, Madinah akan disambangi, akan dijajah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memobilisasi massa 40.000 pasukan dibawa ya ke Tabuk, 700 kilo dari Madinah ke utara. Tuh, turun tuh surah At-Taubah tuh. Nah, gitu ya. Jadi nah awal ayatnya itu isinya baro'ah. Ya, isinya baro'ah. Isinya tentang pembatalan atau penghapusan perjanjian gencatan senjata yang sudah ditandatangani, pembatalan. Ya. Itu ya. Jadi memang kebanyakannya ya surah Baro'ah ini atau surah Taubah ini turun tahun 9 Hijriah. Ya. Begitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Tabuk, beliau mau haji. Tapi nanti kita akan jumpai ya di tengah-tengah perjalanan pulang itu Rasul diminta untuk sholat di masjid baru, ya dekat Masjid Kuba. Yang kemudian Allah perintahkan untuk dibakar itu. Karena itu masjid itu dibangun oleh Romawi. 100% dananya dari Romawi. Jadi itu masjid untuk memata-matai kekuatan umat Islam. Ya, jadi dibakar itu. Ya, bersamaan dengan itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merencanakan untuk haji tahun itu ya, tahun 9 tuh. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingat ya bahwa orang-orang musyrik itu pasti datang di musim haji itu.
Ya, Rasul ingat mereka itu pasti kalau tawaf itu telanjang orang-orang musyrik. Ya, banyak orang-orang musyrik yang tawafnya telanjang, nggak pakai selai kain, laki perempuan. Jadi sangat mengerikan sekali keadaannya. Jadi itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin haji di tahun 9 Hijriah. Beliau utus Abu Bakar, ya, Abu Bakar Siddiq sebagai amir, ya, sebagai pemimpin haji, ya, di tahun itu. Ya. Untuk apa itu? Untuk mengatur, ya, tata tertib haji dan untuk memberikan pengumuman kepada kaum musyrikin, ya, bahwa setelah tahun 9 Hijriah tidak boleh ada orang musyrik haji. Ya. Tuh, dibaca itu ayatnya, bara'atum minallahi wa rasulihi ila akhir ayat. Nah, begitu berangkat Abu Bakar bersama jamaah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam susulkan Ali bin Abi Thalib, ya, supaya Ali ini sebagai uh, pembicara resmi untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah ahlul baitnya. Ya. Dan Rasul katakan kepadanya, ukhruj bihadil qissati min sadri bara'ah. Fa'adzin bidzalika fin nasi idza ijtama'u. Ya, jadi kamu wahai Ali keluar dengan membawa kisah ini dari awal surah Bara'ah. Jadi Ali umumkan itu, isinya surah At-Taubah. Ya, karena Rasul katakan fa'adzin bidzalika fin nasi idza ijtama'u. Ya, kalau orang-orang berkumpul, kamu umumkan tentang surah At-Taubah ini. Ya, jadi Ali itu keluar, ya, dari Madinah mengendarai Abba. Abba itu ontanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau menyusul Abu Bakar Siddiq, ya, pas sampai di Dzulhulaifah. Ya, Abu Bakar Siddiq yang menjadi amir haji. Ya, dan yang membacakan pengumuman pembatalan gencatan senjata 10 tahun itu dimulai dari awal surah Al-Bara'ah adalah Ali bin Abi Thalib, ya, di musim haji. Nah, kapan itu? Tanggal 10, ya, tanggal 10 tahun 9 Hijriah. Di mana berarti posisinya? Posisinya di Mina pengumumannya itu. Ya. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal dan Tirmidzi meriwayatkan berkenaan dengan tafsir dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, maksudnya dalam bab tafsir, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya mengutus Ali, ya, dengan membawa surah At-Taubah bersama Abu Bakar. Ya, begitu sampai Dzulhulaifah, Ali mengatakan, la yuballighuha illa ana. Ya, tidak boleh menyampaikan pengumuman ini kecuali aku, karena itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Au rajulun min ahli baiti, atau seorang dari ahli baitku. Ya. Faba'atha biha ma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.
Jadi Rasul mengutus surat Taubah itu bersama Ali. Ya, Taubahnya diberikan kepada Ali. Ya, agar itu diumumkan kepada halayak ramai. Ya, jadi riwayat-riwayatnya begitu ya. Ya, ada lagi Imam Bukhari misalnya meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali tahun 9 Hijriah. Lalu tanggal 10 Ali mengumumkan, ya saat di Mina ya, mengumumkan isinya surah At-Taubah dari awal. Ya. Isi permulaan surah At-Taubah. Ya. Jadi bagaimana itu? Sudah tidak ada lagi. Allah dan Rasulnya sudah berlepas diri dari perjanjian yang telah disepakati karena sudah dirusak. Ya, kecuali dan seterusnya ya. Nanti akan dirinci dalam tafsirnya. Satu itu, tentang gencatan senjata sudah tidak ada. Kecuali perjanjian yang ditepati ya sampai batas waktunya. Terus orang musyrik diperbolehkan berkeliaran selama 40 selama 4 bulan saja. 4 bulan. Selama 4 bulan. Dan yang ketiga, tidak boleh tahun depan ada orang musyrik yang ikut haji, tidak boleh. Yang keempat, tidak boleh siapapun tawaf di Masjidil Haram dalam keadaan telanjang. Itu ya. Nah, ya itu ya yang. Tapi ada juga ya hadis yang di mana Ali ditanya oleh orang dari Hamadan. Dia katakan, kita tanya kepada Ali radhiyallahu anhu, waktu tahun 9 itu diutus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dibawa? Ya, maksudnya ketika Rasul mengutusnya bersama Abu Bakar ya untuk haji. Apa katanya? Aku diutus membawa 4 hal. Pertama, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Tidak bisa masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Wala yatufu bil baiti uryan. Dan tidak boleh tawaf di Masjidil Haram, di Baitullah orang yang telanjang. Wa man kana bainahu wa bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam adun fa'adu ila muddatihi. Siapa yang punya perjanjian bersama Nabi, maka masa perjanjiannya sesuai dengan yang disepakati. Ya. Wala yahujjul musyrikuna ba'da 'amihim hada. Dan yang keempat, tidak boleh ada orang musyrik yang menunaikan haji setelah tahun ini. Tuh, maka tahun 10 Hijriah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam haji. Dan itu adalah haji yang pertama dan terakhir. Ya, haji yang pertama dan terakhir sekali-kalinya. Ya, sebenarnya kesempatannya tahun 8 itu ada kesempatan, tahun 9, tahun 10. Jadi ada 3 kesempatan Rasul ambil tahun 10. Karena itu yang paling aman. Ya, tidak ada orang telanjang. Kalau untuk umroh, wah kesempatannya sering sekali. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam umroh kalau nggak salah cuma 2 kali atau 3 kali, ya selama hidupnya itu. Ya tidak datang ke situ umroh lagi 1 bulan sampai 4 kali 5 kali, nggak, sekali aja. Ya, nah, tidak kayak kita sekarang, ayo umroh pakai jumbo, ya 5 hari umroh sampai 3 kali sampai 4 kali, ya sama sekali tidak mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup sekali aja. Nah, jadi itu
latar belakang sejarah diturunkannya surah At-Taubah dan sekelumit tentang uh, aksi yang dilakukan oleh Rasul dan sahabat-sahabatnya berkenaan dengan surah At-Taubah. Baik, sekarang kita masuk di ayat pertama.